Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Julius Erikson Sitanaya, NPM 124201210232, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Untuk memenuhi nilai tugas ilmu dasar keperawatan 1, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem kardiovaskuler atau sistem sirkulasi adalah sistem organ yang memungkinkan darah beredar ke seluruh tubuh. Darah beredar sambil membawa nutrisi seperti asam amino dan elektrolit, oksigen, karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan sel melawan penyakit, menstabilkan suhu dan pH, dan mempertahankan hemostatis. Sistem peredaran darah terdiri dari dua. Yang pertama, darah tertutup. Artinya darah beredar dan mengalir di dalam darah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, darah ganda. Artinya darah melawan jantung sebanyak 2 kali. Artinya darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran, di mana darah ganda melewati jantung pada saat darah mengandung karbon dioksida yang tinggi. Lanjut, peredaran darah dalam tubuh terbagi menjadi peredaran besar dan peredaran kecil. Peredaran besar pulmonalis, peredaran atau beredaran darah kecil menunjukkan jalur aliran darah yang lebih pendek, dimulai dari jantung bagian vaskular sebelah kanan. Kemudian darah menuju arteris pulmonalis. Setelah darah masuk ke dalam paru-paru, darah bergerak mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke jantung lagi, tepatnya pada bagian serabi kiri, atrium kiri. Yang kedua, peredaran darah sistemik. Jalur peredaran darah besar cukup jauh karena melalui seluler tubuh. Darah yang mengandung oksigen tinggi bergerak dari vertikal kiri, belak kiri. Dari vertikal kontraksi menyebabkan katabu aorta, darah mengalir ke seluruh tubuh. Dengan demikian darah yang kaya akan oksigen tersalurkan ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Adapun alat-alat peredaran darah terdiri dari jantung. Bagian A, bagian-bagian jantung. 1. Katup jantung. 2. Struktur dinding jantung. 3. Ruang jantung. B. Fisiologi jantung. C. Siklus jantung. Lanjut, komponen penting dari sistem kardiovaskuler manusia adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem ini mencangkup sirkulasi paru-paru yang memberikan oksigen ke darah dan membawa keluar karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Jantung terletak pada anterior tulang punggung di belakang dan posterior pada tulang dada di depan. Dalam istilah ilmiah dapat dikatakan jantung terletak pada substernum, pusat dada, dan superior pada perut. Denyut jantung normal adalah 7 kali atau meter. Denyut jantung dikatakan abnormal cepat, yaitu jika lebih dari 100 per menit. Kondisi ini dikenal sebagai takikardi. Sebaiknya denyut jantung abnormal lambat dikenal sebagai bradikardi. Bagian-bagian jantung.
Katup jantung. Fungsi jantung memompa darah balik menuju paru-paru dan sistem tubuh untuk mencegah darah mengalir mundur kembali ke jantung. Maka jantung memiliki sistem katup. Katup jantung dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu katup anterioventrikel, kedua katup semilunar. Yang kedua, struktur dinding jantung. Dinding jantung terbuat dari 3 lapisan. Yang pertama, epikardium adalah lapisan terluar dari dinding jantung dan disebut juga dengan lapisan visceral perikardium. Yang kedua, myokardium adalah lapisan tengah otot dari dinding jantung, terdiri dinding jantung yang berisi jaringan otot jantung. Lanjut, yang ketiga, endokardium adalah squamosa sederhana yang merupakan lapisan endotelium yang melepasi bagian dalam jantung. 3. Ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Atrium lebih kecil dari ventrikel dan memiliki dinding tipis kurang berotot dibandingkan ventrikel. Atrium bertindak sebagai ruangan penerima darah sehingga terhubung ke pembuluh darah yang membawa darah jantung. Ventrikel adalah ruang lebih besar, ruang pemompa yang mengirimkan darah keluar dari jantung. Ventrikel yang terhubung ke arter yang membawa darah dari jantung. B. Fungsi jantung. Pada waktu tertentu, bilik jantung berada di salah satu dari 2 keadaan, yaitu sistol. Salam sistol. Jaringan otot jantung adalah kontraktur untuk mendorong darah keluar dari ruangan. 2. Diastol. Selama diastol, sel-sel otot jantung rileks untuk memungkinkan ruang untuk diisi dengan darah. Tekanan sistolic darah adalah jumlah yang tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Misalnya, tekanan darah 120/80 menggambarkan tekanan sistolik 120 dan tekanan diastolik 80. Kita masuk dengan poin C, siklus jantung. Siklus jantung mencakup semua peristiwa yang berlangsung selama 1 detik jantung. Ada 3 fase siklus jantung, yaitu siklus atrium, siklus ventrikel, dan relaksi. Yang pertama, sistol atrium. Selama fase sistol atrium dan siklus jantung, atrium berkontraksi dan mendorong darah ke dalam ventrikel. Sistol ventrikel. Selama sistem ventrikel untuk mendorong darah ke aorta dan batang paru. Fase relaksasi. Selama fase relaksasi, semua 4 bilik jantung dalam diatur saat darah mengalir ke jantung dari pembuluh darah. Pembuluh darah. A. Pembuluh darah arteri. B. Pembuluh darah kapleri. C. Pembuluh darah vena. D. Pembuluh darah koroner. E. Vena porta. Kita masuk dengan pembuluh darah. Pembuluh darah arter. Arter atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah berdinding
tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh jaringan. Otot dinding arteri lebih tebal dibandingkan dinding vena, dan keduanya terdiri dari 3 lapisan yakini endothelium bagian dalam, 2 otot polos dengan serat elastis bagian tengah, 3 jaringan ikat dan serat elastis bagian luar. Ya, ini gambar dari ariter dan vena. B. Pembuluh darah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5 sampai 10 meter yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrien serta limpa dengan sel di sekitarnya. Kapiler juga berfungsi membawa darah ke vena. C. Pembuluh darah vena. Vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah kecil yang umumnya darah terdeoksigenasi ke jantung dari jaringan. D. Pembuluh koroner. Oksigen dan nutrisi. Untuk jantung sendiri pasok melalui pembuluh koroner. Sistem sirkulasi koroner berfungsi menyediakan pasokan darah untuk otot jantung. E. Vena portal. Aliran darah arter dari jantung akan menuju ke kapiler yang akan mengarah kembali ke jantung. Vena portal hepatitis terkadang disebut vena portal adalah pengecualiannya. Vena portal hepatika adalah kumpulan kapiler yang berada di sekitar usus di mana darah menyerap berbagai sari makanan. Kita masuk dengan darah. Darah adalah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma darah dan sel darah. Fungsi utama darah adalah untuk mengangkat sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh serta untuk membawa sisa-sisa metabolisme untuk dibuang melalui sistem ekskresi. Darah mengandung plasma dari darah dan sel darah. Kita masuk dengan darah dan sel darah. Kita masuk dengan darah, plasma, sel darah. Plasma darah adalah bagian darah yang berupa cairan. Fungsi plasma darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Plasma darah juga mengandung beberapa protein yang memiliki fungsi khusus. Sebagai contoh, protein berbentuk albumin yang fungsi menjaga tekanan osmotik darah, atau protein berbentuk globulin yang berfungsi membentuk antibodi. B. Sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah bekerja mengangkat hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih. Fungsi sel darah putih sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. Leukosit bertahankan kekebalan tubuh dengan cara membunuh dan memakan mikroorganisme serta zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit berfungsi untuk membekukan darah ketika terjadi luka yang menyebarkan pendarahan. Terima kasih.